sekalian, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, ikhwan akhwat, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan setelah pekan lalu saya izin karena ada kesibukan. Iya, alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita di hari ini untuk kembali melanjutkan peningkatan sumber daya manusia. Di antara salah satu manajemen pendidikan Islam adalah peningkatan ilmu, ya, dengan belajar, dengan daurah, dengan pelatihan dan seterusnya. Tentu saja kita niatkan untuk mengupgrade ilmu kita dengan cara seperti ini, dengan cara duduk di majelis ilmu. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Ya, di sini kita akan bahas sedikit, kita selingkan dengan madkhal, pengantar ilmu akidah, pengantar madkhal ila ilmil akidah, yang mana saya ambil dari kitab Syekh Isa, seorang dosen di Jamiah Taif. Beliau menulis kitab kecil, tipis, dan PDF-nya juga tersebar di internet yang judulnya Madkhal ila Ilmi Akidah. Di situ sebuah pengantar untuk menyelami ilmu akidah secara lengkap, secara baik, secara benar, secara lurus, dan ini merupakan ilmu pondasi dasar yang wajib kita ketahui sebelum kita menyelami ilmu tersebut. Ada baiknya kita belajar atau mengetahui tentang secara global tentang akidah yang akan kita pelajari. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini kita tidak bahas seluruh buku. Jadi ada beberapa poin saja yang akan saya share di sini. Di antaranya ada urgensi mempelajari akidah, makna akidah secara bahasa, secara istilah, dan juga ada istilah-istilah yang serupa dengan nama akidah. Pembahasan ilmu akidah secara global dan sumber-sumber akidah yang sahihah. Ini pembahasan poin-poin kita yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini, sambil memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, tentang urgensi mempelajari akidah. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah yang pertama, agar dapat beribadah kepada Allah dengan keyakinan yang mantap. Dan kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya untuk ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali pondasinya, dasarnya benar. Ya. Seperti akidahnya orang-orang kafir musyrik, mereka beribadah tidak? Jawabannya mereka beribadah. Tapi apakah beribadahnya mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa? Karena mereka bukan dibangun di atas pondasi akidah yang benar. Orang kafir zaman sekarang, mereka beribadah, beramal soleh tidak? Jawabannya iya. Yang mereka anggap itu adalah ibadah. Tapi apakah ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ya, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ini udah ada, Pak. Kasih double ya, khusus ustadz. Orang-orang kafir zaman sekarang, mereka beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan, ketaatan dengan tujuan beribadah. Tapi apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya?
Ya, jawabannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah mereka sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka masuk ke dalam daerah keimanan. Sehingga syarat diterimanya ibadah itu belum mereka terpenuhi, belum mereka penuhi. Yaitu ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan mempelajari akidah yang benar, maka kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan terima ibadah kita. Tapi ingat, keyakinan berharap diterimanya ibadah yang kita lakukan ini harus disertai dengan rasa khauf. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, harus seimbang, jangan sampai offset, ya, jangan sampai roja terus tapi tanpa ada rasa khauf, sehingga dia menyepelekan maksiat, maksiat kepada Allah. Nggak apa maksiat, nanti taubat, Allah maha menerima taubat, selesai begitu. Sehingga akhirnya mereka meremehkan berbuat dosa dan maksiat. Ini berbahaya, ini berbahaya. Kemudian yang kedua, keutamaan ilmu dilihat dari kemuliaan yang dipelajari. Karena akidah itu belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tentang ma'bud itu sendiri. Mempelajari tentang sesuatu yang kita sembah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akidah menjadi ilmu yang agung. Kenapa? Karena yang dipelajari adalah ma'bud. Karena yang kita pelajari adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala sudah kita selesaikan di pelajaran al-usul as-salasah. Sehingga dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mantap dalam beribadah kepadanya. Kenapa? Karena kita betul siapa kita, siapa sesembahan kita, siapa Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang tidak mengenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak sayang. Benar. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar, sehingga mereka tahu. Ya, saya sering dengar Ustadz Badrul Salam, hafizahullah ta'ala, yang beliau sering ulang-ulang kalau ngajar kajian, kenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Orang-orang yang baru ngaji, baru hijrah, kenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sehingga ketika mereka sudah kenal siapa sih Allah itu, siapa sih Rob kita itu, siapa sih sembahan kita itu, maka mereka akan beribadah dengan sukacita. Maka mereka akan beribadah tanpa paksaan, tanpa berat hati. Kenapa? Karena mereka mengenal siapa Rob yang mereka sembah. Tapi kalau mereka tidak mengenal siapa Rob mereka, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka akan beribadah dengan sukacita? Bagaimana mereka akan beribadah dengan khusyuk? Kenapa? Karena mereka nggak kenal siapa yang mereka sembah. Kan begitu. Makanya ini adalah ilmu yang sangat agung karena mempelajari tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yang ketiga, ketika kita mempelajari akidah dengan baik dan benar, maka sama saja kita sudah membentengi dari fitnah syahwat. Dan juga ada fitnah yang selanjutnya, fitnah syubuhat. Apa sih bedanya fitnah syahwat dan fitnah syubuhat? Fitnah syubuhat itu artinya fitnah pemikiran. Kan banyak sekarang Ustadz Islam yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semuanya kaum muslimin begitu bilangnya. Nggak ada orang yang mengaku agamanya Islam mengatakan, saya berpegang teguh dengan selain Al-Quran dan Sunnah Nabi. Terus berpegang dengan apa? Kan begitu. Pasti mereka akan mengatakan, saya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi menurut pemahaman siapa? Ini syubhatnya. Sehingga pemikiran Islam zaman sekarang, mereka interpretasikan Islam itu sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Mereka berusaha untuk mengungkapkan Islam itu sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Ini berbahaya. Ada yang diambil dari orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dari Abdullah bin Sabah
Ya, seperti pemahaman Jahmiyah. Jahmiyah itu dari nisbat kepada seorang yang bernama Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan siapa gurunya? Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham siapa gurunya? Iya, siapa namanya? Ma'bad al-Juhani. Siapa Ma'bad al-Juhani gurunya? Iya, Tolut. Tolut dari bukan Bani Israel, bukan. Tolut, namanya Tolut. Nah, Tolut belajar dari Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, belajar sama yang nyihir Nabi, siapa namanya? Ibnul A'sam. Labid Ibnul A'sam. Iya, Labid Ibnul A'sam itu orang Yahudi yang pernah mengambil rontokan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang Jahmiyah yang mereka mengingkari ya tentang keadaan setelah kematian. Ya, ternyata setelah diteliti, ternyata keyakinan itu berkaitan tentang hawa nafsu, syahwat, dan seterusnya. Kenapa kok orang-orang kafir mereka tidak meyakini hari kiamat? Orang-orang kafir Quraisy zaman dulu. Jawabannya supaya mereka bebas melakukan maksiat. Dalam surat Al-Qiyamah, coba antum buka. Juz yang ke-29. Surat yang ke-75. Surat yang ke-75, surat Al-Qiyamah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amama." Mereka mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami tidak akan bisa mengumpulkan kembali tulang belulang yang sudah hancur. Orang-orang kafir Quraisy mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan. Mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Mereka mengatakan mengira bahwa Allah najma'a idhamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung bantah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kami mampu untuk menyusun kembali jari jemari manusia dengan sempurna. Kata para ulama, kalau proses penciptaan manusia itu biasanya terbentuknya jasad secara umum terlebih dahulu. Antum kalau lihat pembentukan janin tuh dalam perut, biasanya jasad dulu kan. Ada badannya, ada kakinya, ada tangannya. Kemudian di kepala mulai terbentuk mata, telinga, hidung, mulut, mulai terbentuk. Adapun jari-jari biasanya belakangan. Biasanya belakangan jari-jari terbentuk itu secara sempurna belakangan. Tadinya rapat, kemudian lama-lama terpisah membentuk jari jemari tangan dan kaki. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Jari jemarinya ada aja sudah sempurna, apalagi badannya. Secara pemahamannya begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bantah kepada orang-orang kafir yang mereka mengatakan bahwasanya ya tidak beriman. Bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur itu bisa kembalilah lagi menjadi sempurna? Kata Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan mereka itu hendak membuat maksiat terus menerus. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan alasannya kenapa kok mereka tidak beriman dengan hari akhir. Seperti contoh orang ateis. Orang ateis yang tidak percaya sama apa? Tuhan. Kenapa kok mereka tidak percaya sama adanya Tuhan? Kenapa kok mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari pembalasan, hari perhitungan amal? Karena mereka supaya bisa terus melakukan maksiat. Kalau mereka beriman dengan Allah, mereka beriman dengan hari kebangkitan, mereka beriman dengan adanya hisab, ketika mereka melakukan kemaksiatan mereka mikir, aduh nanti kita dihisab nih, aduh jangan deh. Tapi kalau mereka tidak beriman dengan itu semuanya, ya mereka akan berbuat dosa dan maksiat bebas. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini hal itu. Jadi antara nafsu, syahwat itu ada kaitannya dengan apa? Keyakinan.
bisa terbangun yang namanya keyakinan seperti orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Bal yuridul insanu liyafjuro amamah. Mereka itu hendak membuat maksiat terus menerus. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dan mereka bertanya kapan hari kiamat itu? Dan seterusnya ya. Jadi kalau kita belajar akidah yang benar, ini akan membentengi kita dari yang namanya fitnah syahwat. Maka syahwat kita akan mengekang, oh ini dosa nih, nanti ada perhitungan. Setiap yang kita lakukan di muka bumi ini ada hisapnya. Sampai yang terkecil pun akan ada hisapnya. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, sampai yang terbetik di dalam hati itu ada hisapnya. Kata para sahabat, gimana wahai Rasulullah, kok berat banget kan begitu. Yang terbetik di dalam hati kan belum diamalkan, belum dinampakkan, belum direalisasikan, kok bisa? Tapi dia melakukan hal itu karena ingin melakukan perbuatan yang diinginkannya. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, man hamma bi hasanatin fa'amilaha falahu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsira. Siapa saja yang berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, dia jadi melakukan kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat yang semisal, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, kemudian dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat ganda. Baru terbetik dalam hati. Ya, tapi dijadi melakukannya. Kalau nggak jadi gimana Ustaz? Dia baru terbetik di dalam hati mau sedekah. Dia sudah siapkan uangnya. Ternyata pas mau masukin ke kotak amal, uangnya nggak ada, ternyata sakunya bolong. Ternyata uangnya jatuh mungkin. Maka dia akan mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Kata para ulama, yang penting dia sudah melakukan usaha untuk melakukan itu. Dia sudah siapin uangnya. Begitu juga orang yang melakukan dosa. Ya, yang berniat untuk melakukan dosa, tapi nggak jadi melakukannya. Kenapa nggak jadi melakukannya? Kalau dia nggak jadi melakukannya, dia sudah melakukan usaha-usaha untuk melakukan maksiat tersebut. Misalnya dia mau melakukan perbuatan judi misalnya. Perbuatan judi online. Dia sudah beli apa? Kalau judi online itu naruh uangnya di mana? Oh, di depo. Deposit. Oh iya. Dia udah naruh uang di depositnya tuh. Tapi antum nggak main judi online kan? Iya. Ya, banyak informasi. Iya, lewat Google. Dia sudah siapin uangnya untuk masuk ke deposit. Iya, dia sudah siapin uangnya, dia sudah siapin kuotanya, dia sudah siapin segala hal yang dia untuk memungkinkan melakukan judi online itu. Ternyata apa? Aplikasinya sudah di-banned, sudah ditutup, sudah di-close. Ya, nggak bisa dia melakukan itu. Apakah dia dapat dosa? Jawabannya dapat. Kenapa? Sudah ada niat dan sudah ada usaha, betul. Kalau aplikasinya nggak ditutup, dia jadi nggak? Jadi, iya. Sama seperti orang yang mau melakukan zina misalnya. Dia udah siapin uangnya, sudah siapin kendaraannya, sudah sampai ke tempat, ternyata ditutup. Kenapa? Mau bulan Ramadan. Ditutup mau bulan Ramadan. Kalau nggak ditutup karena mau bulan Ramadan, kira-kira jadi nggak? Jadi, kenapa? Karena dia sudah siapkan perangkat-perangkat untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Berbeda kalau misalnya ternyata dia nggak jadi melakukannya, dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Dia sudah siapin perangkatnya, ternyata pas sampai di tempat, nggak jadi, takut saya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya dihisap, nanti saya dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya dia pulang lagi, nggak jadi. Kenapa? Takut karena Allah. Maka dia mendapatkan pahalanya karena takut kepada Allah. Tapi kalau misalnya dia meninggalkan bukan karena takut, bukan karena ditutup, tapi karena biasa-biasa aja, nggak jadi deh. Ya, bukan karena takut kepada Allah, bukan karena ditutup, bukan. Tapi karena nggak ke situ, ya. Maka dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Ini baru yang terbetik di dalam hati aja sampai demikian ya. Semuanya akan ditulis oleh malaikat pencatat.
Nah, ketika kita mempelajari akidah yang benar, maka ini akan menjadi benteng dari syahwat, begitu juga dari syubhat. Syubhat zaman sekarang luar biasa. Iya, ahlul bid'ah semakin pintar, kita juga harus semakin pintar kata Ustaz Firanda. Kita juga seharusnya semakin belajar lagi. Jangan sampai kita terkena syubhat pemikiran akidah yang menyimpang. Sehingga apa? Sehingga kita pun mengatakan, "Oh iya, benar juga ya. Kenapa kok bisa bilang begitu?" Karena kita nggak ngerti, karena kita nggak paham, karena dia jago dalam retorika. Iya. Mereka jago dalam mengolah kata, memutarbalikan fakta, memutarbalikan dalil, memutarbalikan kitab. Subhanallah. Apa tujuannya? Tujuannya supaya membenarkan akidah mereka yang jelas-jelas sudah salah. Siapa yang bisa mengatakan ini salah, ini benar, Ustaz? Mereka adalah ulama-ulama yang rasih, ulama-ulama yang kuat dalam masalah akidah. Diambil dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa ya. Hidup di zaman akhir zaman, ini penuh dengan fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kalau kita nggak bentengi dengan ilmu yang benar, maka kita bisa terbawa arus tersebut. Wal iyazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Yang selanjutnya, agar tidak terjerumus pada akidah yang menyimpang. Akidah yang menyimpang itu ruusnya ada 4. Pokoknya ada 4. Yang pertama ada Khawarij. Yang kedua ada Rafidhah, Syiah. Yang ketiga ada tasawuf. Ya. Yang keempat ada Murji'ah. Benar ya, Murji'ah. Yang keempat Murji'ah, Qadariyah ya, Qadariyah. Ya. Karena Murji'ah ini datang untuk membantah Khawarij sebenarnya ya. Ada Qadariyah, ada 4 tuh. Pokok akidah yang menyimpang. 1 Khawarij, 2 Rafidhah Syiah, 3 tasawuf, yang keempat adalah Qadariyah. Khawarij mereka menentang pemerintahan yang sah pada zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka meminta agar pembunuh Utsman bin Affan diadili, dikisos. Dan ternyata Ali bin Abi Thalib nggak bisa. Kenapa? Yang membunuh Utsman bin Affan itu banyak. Dikepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sehingga Ali bin Abi Thalib melihat ada mudarat yang lebih besar. Dan mereka mengaku diri mereka muslim. Ya. Kalau mereka dikisos nanti keluarga mereka minta kisos lagi. Akhirnya nggak selesai itu. Sehingga jumlah sekitar 2.000 orang kalau nggak salah ya, keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata Abdul bin Abbas mencoba untuk diskusi dengan mereka. Alhamdulillah sebagian dari mereka rujuk ke pangkuan Islam yang benar. Ternyata di kepala mereka terdapat syubhat-syubhat. Iya. Kenapa Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum manusia? Padahal wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa saja yang berhukum dengan hukum selain Allah maka mereka kafir. Kata Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum manusia. Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau misalnya kita dalam masalah perceraian. Ya, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita mendatangkan saksi, ya. Saksi dari pihak lelaki dan saksi daripada pihak perempuan. Apakah kita sama saja seperti menyerahkan hukum itu kepada manusia? Padahal Allah yang perintahkan. Datang saksi dari kalangan mempelai laki-laki atau dari kalangan suami dan saksi dari kalangan wanita untuk dibahas, cari solusi jalan keluar dari permasalahan sepasang suami istri ini. Ini tentang masalah apa? Nikah. Apakah nikah ini termasuk masalah agama atau dunia? Termasuk masalah agama juga. Kan begitu. Dengan nikah, dengan akad, maka halal kemaluan wanita. Ini tentang masalah agama. Apakah kita katakan lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun? Kan jawabannya enggak. Terus syubhat-syubhat yang lain dibongkar semuanya sama Abdullah bin Abbas. Ayo, syubhat apa lagi kalian? Kan gitu. Dibantah sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala
anhuma, sehingga sebagian besar dari mereka kembali rujuk ke dalam agama Islam. Ya, ini Khawarij yang pertama kali mereka menentang pembagian ghanimah ketika di perang Hunain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam dengan bagian yang banyak. Kemudian muncul seorang yang bernama Zul Khuwaisirah. Saya mengatakan, ya Muhammad i'dil, innaka la ta'dil. Ini orang berontak, demo. Ini yang pertama kali demo nih, Zul Khuwaisirah. Saya mengatakan, wahai Muhammad, berlaku adil, engkau tidak adil. Ini orang-orang yang baru masuk Islam dikasih ghanimah yang banyak, kita mana ghanimahnya, bagiannya. Kata Nabi SAW, fa'in lam adil, faman ya'dil. Kalau bukan aku yang adil, terus siapa lagi yang adil? Umar bin Khattab maju, cabut pedangnya. Ya wahai Rasulullah, dakni adrib unuqah, biarkan aku penggal palanya. Sambil ngelengos orang itu pun pergi. Selain Nabi SAW mengatakan, saya khruj min di hadzal rajul yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu an tara'ihim. Akan keluar dari sumsum tulang orang ini orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Artinya mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang salah. Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran sampai ke tenggorokan doang, tidak sampai ke dalam hati. Kata para ulama, mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran tapi dengan pemahaman yang salah. Iya. Ini Khawarij. Belum lagi Rafidhah. Mereka mengatakan ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Ada yang keluar dari ketaatan pemahaman cucunya Nabi, Zaid bin Ali bin Hasan atau bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tentang Abu Bakar dan Umar. Tentang Abu Bakar dan Umar, kata Zaid bin Ali cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, adalah waziro jadi. Keduanya adalah menteri kakekku, yaitu menteri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia tidak setuju keluar dari ketaatan kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan ada lagi tasawuf, pemahaman dari Yunani, yang mengambil pemahaman dari Yunani, sehingga masuk buku-buku Yunani, pemahaman tentang ketuhanan ketika zaman dinasti Abbasiyah. Buku-buku Yunani, pemahaman tentang agama menurut mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga tersebar pemahaman-pemahaman seperti itu. Makanya ada yang dikenal dengan istilah tasawuf atau sufi dan seterusnya. Itu asal dari diterjemahkan buku-buku Yunani dalam bahasa Arab. Karena mereka pada masa khilafah Abbasiyah, raja-rajanya itu cinta dengan ilmu, tapi offset, kebablasan. Saking sukanya dengan ilmu apa saja disuruh terjemahkan dalam bahasa Arab, tidak disaring, sehingga ilmu-ilmu seperti itu masuk ke dalam jazirah Arab dan dipelajari, dibaca, sehingga kaum muslimin terpengaruh. Begitu juga Abdullah bin Sabah, ketika pada masa Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk dibakar, walaupun diingkari oleh Abdullah bin Abbas. Tapi ternyata pentolannya Abdullah bin Sabah berhasil kabur, lari kemana? Ke Mesir. Pemahaman tentang Islam yang dia pahami, yang dia bawa, kemudian dihancurkan, dirusak pemahaman Islam dari dalam, disebarkan ke Mesir, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam masalah akidah. Yang menyebarkan adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang tujuannya sangat jelas menghancurkan Islam dari dalam. Nah, kalau kita tidak mempelajari akidah yang benar dan lurus, maka dikhawatirkan terjerumus pada akidah yang menyimpang. Kemudian yang kembali, yang mereka tidak menerima takdir, dan Qadariyah juga terbagi lagi, ada Qadariyah yang ekstrim, dan juga ada Jabariyah. Mereka tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasannya panjang. Dan yang terakhir, urgensi kita belajar akidah adalah bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita belajar akidah, maka hati kita akan tenang, hati kita akan lapang,
Beda dengan orang-orang yang belajar akidah tapi akidahnya menyimpang. Di dalam akidah-akidah yang menyimpang itu banyak tudot, banyak kontradiksi, sehingga menimbulkan mereka kebingungan-kebingungan. Seperti Imam Ghazali dalam kebingungan. Kayak di akhir hayatnya beliau Imam Ghazali di akhir hayatnya maka saya tapi beliau belum sempat untuk merevisi kitab Ihya Ulumuddin, keburu meninggal. Dan para ulama telah mensarikan kitab Ihya Ulumuddin yang sahihnya hanya sedikit, hanya tipis. Karena di dalamnya banyak qila wa qaul, katanya dan riwayat-riwayat yang lemah dan maudhu. Riwayat lemah dan maudhu. Di antaranya ada salat nisfu Sya'ban itu dalam Ihya Ulumuddin. Ya, kata Imam Nawawi itu riwayat-riwayat batil. Riwayat bahkan maudhu palsu. Ya, ada di dalam kitab riwayat Ihya Ulumuddin. Begitu juga ulama yang lain seperti Imam Ar-Razi yang walaupun beliau di akhir hidupnya rujuk sambil dipeluk Sahih Bukhari. Saya kembali kepada akidah ini. Tapi belum sempat mengoreksi, merevisi pemikiran yang beliau sebarkan. Ya, sampai di dalam kitab-kitabnya tertulis seperti itu ya. Kamaruya an Aristo, seperti diriwayatkan dari Aristoteles kan begitu. Aristoteles muridnya Plato, Socrates, orang Yunani. Di Islam diambil dari mana tuh? Kalau tidak benar maka akan lapangan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Makna akidah ini secara bahasa kembali kepada 4 makna. Ada makna ar-rabtu wasyiddatu bikuwah, mengikat dan mengencangkan dengan kuat. Ada al-ahdu yaitu janji, ada at-ta'kid penekanan, dan juga ada al-mulazamah atau melazimi antara satu dengan yang lain. Karena dengan akidah yang kuat kita saling mengencangkan, mengikat dan menekankan, serta di situ ada saling melazimi. Ini makna akidah. Adapun secara syar'i, akidah itu disebutnya al-i'tiqad al-jazim alladzi la yukhalituhu syak bil matabil ilahiyah awin nubuwat awil ma'ad, yaitu keyakinan yang jazim, yang pasti, yang tidak dicampur dengan keraguan pada perkara-perkara tentang ketuhanan, ya, al-ilahiyah awin nubuwat atau kenabian, awil ma'ad atau tentang hari akhir dan lain-lain. Berarti kalau ada orang yang berakidah tapi masih ada keraguan-keraguan dalam hatinya tentang keyakinan yang dia yakini sekarang ini, berarti akidah tersebut perlu diluruskan atau perlu direvisi atau dia perlu kaji kembali. Ya. Akidah yang benar tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun juga di dalam Al-Qur'an. La raiba. Raiba itu artinya tidak ada keraguan yang disertai dengan keguncangan dalam hati. Beda dengan syak. Syak itu hanya sekedar ragu, tapi hatinya nggak guncang. Tapi kalau raib itu syak ittirab qalb. Keraguan disertai dengan keguncangan hati, jiwanya guncang. Makanya kalau ada orang belajar Islam menjadi gelo, itu akidahnya ya guncang. Akidahnya guncang karena akan berpengaruh kepada psikisnya orang tersebut, akan berpengaruh kepada kejiwaan orang tersebut, ya. Karena yang dia pikirin adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akalnya tidak mampu untuk sampai ke sana. Seperti orang-orang filsafat yang mereka meneliti tentang zatnya Allah, mereka meneliti tentang ruh itu apa sih? Ruh itu seperti aura berwarna hijau, berwarna biru, macam-macam. Iya, mereka gambarkan dengan setiap orang itu punya aura masing-masing. Itu bisa meningkatkan kekuatan fisik dengan cara tadribat, dengan cara latihan-latihan tertentu. Ada yang pakai yoga, ada yang pakai semedi, ada yang pakai latihan bina raga masing-masing. Sehingga aura itu bisa terpancar katanya, subhanallah. Ini kebanyakan nonton kartun. Ya, kebanyakan nonton Dragon Ball gitu. Jadi bisa meningkatkan kekuatan dan seterusnya, subhanallah. Itu akidah yang nggak benar ya, nggak benar. Atau perkara
tentang kenabian atau perkara tentang hari akhir. Nah, ini semuanya dibahas dalam akidah. Istilah akidah itu baru muncul pada awal abad keempat. Para sahabat dahulu tidak menggunakan istilah akidah, tidak. Mereka hanya menggunakan istilah iman atau yang semacamnya. Ya, istilah akidah ini baru muncul di awal-awal abad keempat oleh para ahli hadis. Di antara contohnya, di sini ada Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim bin Idris bin Al-Munzir Al-Hanzali Ar-Razi, lahir di kota Hanzalah. Ar-Razi, beliau menulis kitab namanya Usul Sunnah wa I'tiqad Din. Ya, ada yang kedua ada Imam Abu Bakar Al-Ismaili, seorang fuqaha besar Imam Syafi'i, wafat tahun 371 Hijriyah. Beliau menulis kitab I'tiqad A'immatil Hadis. Ada Imam Al-Lalikai, wafat tahun 417 Hijriyah. Ya, Al-Lalikai itu sebenarnya pekerjaan beliau ya. Beliau menjual gelang kaki wanita, tapi jadi ulama. Dan ulama dahulu mereka tidak mengandalkan penghidupan mereka dari yang lain. Mereka juga usaha. Rata-rata mereka punya usaha. Ada yang jualan minyak samin, ada yang jualan macam-macam. Dan yang terkenal Imam Ibnul Mubarak, orang kaya, pedagang. Abdullah Ibnul Mubarak, orang kaya, dermawan, ahli ilmu, mujahid, faqih, masya Allah. Terkumpul sifat-sifat kebaikan terpuji pada orang itu, orang Mekah. Sampai ketika beliau mau safar untuk belajar, untuk menuntut ilmu, murid-muridnya pengen ikut. Wahai Imam, saya pengen ikut dengan Anda. Kata Imam Ibnul Mubarak, boleh, tapi dengan syarat, nggak boleh bawa apa-apa. Nggak boleh bawa apa-apa. Semua yang tanggung saya, makanan, minum, semua kebutuhan ketika safar ditanggung sama gurunya. Masya Allah. Kalau sekarang gimana? Ustadznya minta ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Minta dilayani ya. Iya. Perbedaannya seperti membalikkan telapak tangan. Kemudian ada Abu Usman As-Sabuni, wafat tahun 449 Hijriah. Beliau menulis kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Ada Imam Al-Baihaqi. Beliau menulis kitab I'tiqad ala Mazhabi Salaf. Banyak sebenarnya, ini saya sebutkan sekedar contoh saja, contoh. Ada istilah yang serupa dengan akidah, contoh misalnya At-Tauhid, ada Usuluddin, kemudian ada As-Sunnah, kemudian juga ada Fiqhul Akbar. Di antara kitab yang ditulis oleh ulama adalah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi, menulis kitab Fiqhul Akbar. Tapi isinya tentang akidah. Akidah. Don't judge book with the cover, gitu. Apa? Jangan nilai buku hanya dengan sampulnya saja. Judulnya As-Salatu, tapi isinya tentang akidah. Membantah pemahaman orang yang mengatakan amal bukan bagian dari iman. Menurut Ruwiyah, ya, menurut sebagian ulama, Imam Syafi'i juga menulis kitab yang sama, Fiqhul Akbar. Imam Syafi'i. Tapi riwayat ini diteliti kembali apakah benar atau tidak. Ada kitab At-Tauhid karya Imam Bukhari, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Mandah. Juga ada kitab namanya dengan judul Usuluddin. Ini ngebahas tentang akidah, tentang akidah. Begitu juga dengan istilah As-Sunnah, semuanya berkaitan tentang akidah. Di antara contoh buku-buku yang ditulis dengan judul As-Sunnah adalah contohnya Usul Sunnah karya Imam Al-Humaidi, Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga ada As-Sunnah Imam Ibnu Abi Syaibah, kitab As-Sunnah karya Abu Ali Hanbal bin Ishaq bin Hanbal. Ini sepupunya Imam Ahmad bin Hanbal. Juga ada kitab As-Sunnah karya Imam Abu Daud As-Sijistani yang menulis kitab Sunan Abu Daud. Ya, Imam Abu Daud As-Sijistani. Kemudian ada Usul Sunnah karya Imam Ibn Abi Zarnain. Ini buku-buku yang kalau misalnya kita baca, insya Allah bermanfaat. Pembahasan akidah secara global ada 3. Ada tentang masalah iman, ini yang primer, yang utama. Rukun iman, membahas tentang rukun iman. Kemudian ada masalah-masalah yang sekunder,
seperti membahas tentang keutamaan sahabat, kemudian membahas tentang ahlul bait dan yang lainnya. Dan ada pembahasan tersier, artinya kalau mau dibahas silakan, nggak dibahas juga nggak apa-apa. Ya, ini tambahan saja. Adapun tentang masalah keimanan, tentang rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Dan para ulama telah tes tes 1 2 3 baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sini ada pembahasan tentang dalam akidah. Ada yang utama adalah tentang arkanul iman, dan para ulama telah menjelaskan tentang syarah arkanul iman, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan di kitab apa namanya akidah dan syarahnya, syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menjelaskan tentang ini. Begitu juga di kitab akidah wasitiyah juga dijelaskan, dan yang lainnya. Kita ustadz-ustadz kita seperti Ustadz Firan dan juga tulis syarah terperinci, penjelasan terperinci tentang arkanul iman. Dan ustadz-ustadz yang lain seperti Ustadz Yazid juga ada ya, 3 jilid penjelasan tentang rukun iman secara terperinci. Nah, ini patut kita baca agar jangan sampai kita tidak tahu tentang masalah keimanan. Dan di sana juga banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masalah arkanul iman. Belum lagi tentang masalah Allah, rukun iman yang pertama, kemudian rukun iman yang kedua tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang rasul, tentang hari kiamat, apalagi banyak. Begitu juga tentang takdir, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Pelengkap dalam pembahasan akidah ada keutamaan sahabat, akhlak mulia, keutamaan ahlul bait, muamalah terhadap penguasa yang zalim. Ini semua dibahas dalam masalah akidah. Dan semuanya sudah lengkap di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena tentu saja kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalil-dalil yang sahih. Tersier artinya tambahan, artinya tidak dipelajari juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau pelajari itu tambahan sebagai pengetahuan. Seperti mempelajari tentang firqah-firqah yang keluar dari ajaran agama Islam seperti Rafidah yang ekstrim, yang tadi sudah kita sebutkan, sampai mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu salah memberikan wahyu, seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib malah diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Adapun yang mereka hanya keluar dari pemahaman Zaid bin Ali tadi, sebagian ulama tidak mengeluarkan mereka dari ajaran agama Islam. Makanya mereka disebutnya Syiah Zaidiyah, karena menolak, tidak setuju, tidak sepakat dengan yang difahami oleh Zaid bin Ali tadi, yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar punya keutamaan tersendiri dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, mereka Syiah Zaidiyah tidak setuju. Sahabat-sahabat yang lain juga punya keutamaan. Tidak menafikan sahabat-sahabat punya keutamaan. Ya, tapi tidak setuju dengan keutamaan yang lebih dari sahabat Abu Bakar dan Umar saja. Ada firqah yang tidak keluar dari Islam, apa saja banyak. Bahkan para ulama mengatakan firqah-firqah yang sekarang ini yang mereka menganggap diri mereka muslim tapi memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda, itu tidak sampai dikeluarkan dari ajaran
Islam. Apalagi mereka masih sholat, mereka juga masih apa? Disebutnya ahlul kiblat. Mereka masih sholat. Pemikiran dalam Islam seperti liberal, plural, sekuler, kapitalis, ya, sosialisme, komunisme, ada juga Islam Nusantara dan seterusnya. Ini semuanya pemikiran-pemikiran dalam Islam yang kalau kita belajar akidah yang benar bisa jerumus kepada pemahaman tersebut. Ini berbahaya. Nggak ada Islam Nusantara, nggak ada. Nanti ada Islam Afrika, ada Islam Eropa, macam-macam. Islam itu ya satu Islam. Walaupun kulitnya beda-beda, walaupun pakainya beda-beda, bahasanya beda-beda, tetap satu Islam itu Islam. Iya. Tidak ada perbedaan apa namanya? Penamaan Islam Nusantara, Islam ini macam-macam, subhanallah. Bahkan ada universitasnya sendiri Islam Nusantara. Bahkan dijadikan apa? Kurikulum dalam beberapa perkuliahan. Alhamdulillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ada juga agama Samawi, ada agama non Samawi. Agama Samawi seperti Yahudi dan Nasrani, agama non Samawi yang mereka sebut Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya lain-lain banyak. Iya. Kalau kita tidak bentengi diri kita dengan akidah yang benar, dikhawatirkan oh ya juga ya, benar juga ya dan seterusnya. Sumber akidah yang benar itu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman salaf. Pemahaman salaf yang dimaksud ini adalah para sahabat. Ingat, kalau kita mutlakan kalimat salaf kembali kepada para sahabat. Makanya para ulama mengatakan berhukum dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih wajib dengan pemahaman para sahabat. Hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling paham tentang agama Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, mereka direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum, radu anhu. Mereka yang paling tahu tentang syariat Islam, lebih lagi tentang masalah akidah. Mereka juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syarat harus mengikuti manhaj mereka dalam beragama dalam Al-Quran. Di ayat surat apa ya? Saya lupa. Ini tidak dicatat sini. Dan para ulama tidak ada khilaf di kalangan mereka tentang permasalahan ini, tentang masalah akidah di kalangan sahabat, kecuali beberapa furu' saja. Contoh, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj itu dengan jasad dan ruhnya, atau ruhnya saja, atau jasadnya saja? Ini khilaf di kalangan para sahabat terjadi, dan itu termasuk khilaf yang masih bisa ditolerir. Dan Aisyah sudah jelaskan radhiyallahu taala anha, dan para sahabat pun rujuk mengikuti akidah yang benar bahwa Nabi SAW Mi'raj dengan jasad dan ruhnya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Bukan jasadnya saja tanpa ruh. Gimana jasadnya aja tanpa ruh? Mati. Atau ruhnya saja tanpa jasad? Tidak. Iya. Tapi Nabi Mi'raj naik ke atas langit ke-7 dengan jasad dan ruhnya. Ini khilaf di kalangan para sahabat. Tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama Islam, tidak sampai mereka sesatan dan seterusnya ya. Ini sumber akidah yang salah. Ada sumbernya menggunakan akal, diambil dari Nabi Khidir, katanya Nabi Khidir mendapatkan apa? Ilham. Nah, kemudian kita juga boleh menggunakan ilham sebagai apa? Sumber dari ilmu. Kata mereka ada tradisi yang berdasarkan pengalaman atau keyakinan mayoritas, mimpi, ilham dan seterusnya. Semuanya tidak benar, karena sumber akidah yang benar diambil dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Masya Allah. Selesai. Ini baru sampulnya aja ya. Mukadimah. Nanti mukadimah yang lain banyak. Iya. Belum saatnya, insya Allah nanti pada kesempatan yang lain. Semoga Allah berikan waktu dan kesempatan untuk kita kembali untuk melanjutkan. Dan intinya sebenarnya di pelajaran akidah yang sedang kita pelajari di usul salasah. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan Bu. Ada orang apa Bu? Bertanya.
Baik. Ya, biasanya orang akan lihat melalui penampilan ya. Kok penampilannya begitu? Ini Islam apaan gitu ya? Mazhabnya apa? Manhajnya apa dan seterusnya. Maka kita jawab inilah Islam, Bu. Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih berdasarkan pemahaman para sahabat Islam. Kok beda ya Islam yang Ibu saya nggak bisa menjelaskannya secara luas. Kalau Ibu tidak bisa menjelaskan secara luas, bagaimana kalau misalnya kita duduk di kajian Bu sambil kita dengarkan penjelasan Ustadz. Kalau Ibu ada yang kurang paham, Ibu bisa tanyakan ke Ustadz. Khawatirnya saya kalau jelaskan, saya nggak mampu karena saya bukan Ustadz gitu ya. Tapi secara globalnya gimana Bu? Misalnya, ya kita diperintahkan untuk beragama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Islam itu awalnya asing dan akan kembali asing, seperti Ibu lihat seakan-akan kita ini asing. Tapi kalau kita pelajari bagaimana hadis-hadis Nabi SAW memerintahkan kita untuk berjilbab, wanita-wanita Allah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat mereka, dan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Itu kita dapat di dalam Al-Qur'an. Yudnina min jalabibihinna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutup aurat dengan jilbab-jilbab mereka. Dan ini butuh apa? Pengetahuan. Artinya kita butuh belajar juga untuk menjelaskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Intinya, ringkasnya, simpelnya, ya Ibu tanya ke Ustadz ya, biar lebih lanjut. Kalau misalnya secara simpelnya tadi di awal ya, ya yang saya tahu seperti ini Bu, yang saya pelajari dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran serta berpemahaman seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Difahami Ibu? Insya Allah ya. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, karena ini sebuah tantangan besar, berusaha untuk memahami Islam kepada kaum muslimin yang notabene-nya mereka sudah beragama Islam. Dan tentu saja ini berat, bukan tugasnya Ustadz saja, tapi kita semua, dan kita berusaha menanamkan hal itu dari semenjak dini melalui lembaga pendidikan. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mengajar. Kemudian Allah berikan kesempatan kita untuk bisa mengajarkan Islam yang benar itu seperti yang dibawa oleh Nabi SAW di lembaga pendidikan kita ini nikmat. Kita punya wasilah, kita punya perantara. Sehingga orang tua akan bertanya. Nah, ketika orang tua bertanya, kesempatan kita untuk menjelaskan sesuai dengan kemampuan, sambil minta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pembahasan kita. Untuk lebih lanjutnya diskusi di lain waktu insyaallah taala. Semoga Allah berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita duduk di sini sebagai kemudahan untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya dan kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.